Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Wak J ya. Untuk sekarang berubah jadi Wak J FX anjay. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai build up liquidity ya, yang dimana sebelumnya kita hanya membahas mengenai liquidity sederhana atau liquidity secara umum. Kali ini kita akan bahas build up liquidity yang digunakan di dalam metode LIT atau liquidity instrument theory ya. Tuh, yang pertama ada liquidity SNR, yang kedua liquidity trend line, liquidity SMC atau SMT ini smart money trap. Ini sedikit berbeda penyebutannya dengan SMT-nya yang ada di ICT. Kalau di ICT kita menyebutnya smart money tool. Nah, kalau di lead ini menyebutnya smart money trap. Dan yang terakhir yaitu liquidity breakout. Oke, kita langsung ke skematiknya seperti ini. Nah, dia. Jadi, ketika harga membentuk berbagai macam liquidity di atas, seperti contoh ini liquidity trend line ya, ada liquidity trend line, kita perbesar dulu guys. Oke, di sini ada liquidity SNR, sini ada buy side liquidity ya, sini ada liquidity breakout. Nah, liquidity trend line ya, kita tahu mereka membentuk suatu trend, baik itu bearish maupun bullish, terserah kalian mau ada di time frame M1, M5 ataupun M15. Begitupun liquidity SNR. Nah, di sini yang dimaksud dengan liquidity SMC apabila ketika terdapat order block. Order block itu biasanya tempat di mana para retail SMC untuk entry. Antrian tersebut memang benar terdapat yang namanya reaksi, tapi tidak berlangsung begitu lama sebelum akhirnya dia area entry-nya di-taken oleh harga. Karena harga kembali melanjutkan trend line. Dan di sini ada yang namanya liquidity breakout. Breakout itu ketika harga setelah menjebol area buy side maupun sell side. Itu pasti mereka berpikir, orang-orang berpikir, wah ini breakout entry ya. Ketika harga breakout, pullback entry. Nah, disitulah terjadi yang namanya liquidity breakout. Lalu harga yang menjadi area manipulasi biasanya menyentuh area POI atau point of interest. Setelah menyentuh area POI, di sini harga akan membentuk yang namanya chain of character ataupun structure shift. Nah, yang pasti disertai dengan yang namanya biasanya FEG atau impulsive movement gitu. Dan ketika harga pullback itu bisa mengambil area breaker atau area OB, biasanya ada di sini juga terdapat area OB. Jadi ada beberapa kemungkinan sebelum harga akhirnya kembali melanjutkan direksinya untuk taken out atau mengambil seluruh liquidity yang udah kita cantumkan di sini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalian paham kan mengenai apa itu liquidity SMC, liquidity SNR, liquidity trend line, liquidity breakout. Materi ini sebenarnya terdapat di liquidity inducement theory. Namun hal-hal yang mengenai liquidity itu sebenarnya berfungsi di setiap metode atau berguna untuk mengidentifikasi liquidity yang menjadi patokan baik itu kita untuk entry maupun target profit. Oke, langsung saja kita lari menuju ke chart. Nah, ini udah gue siapin ya guys. Ini kita ambil sampel dari yang namanya contoh di chart gold kemarin sore. Sini kan. Ini kita tahu, kita masuk M5 dulu ya. Nah, sini ada POI. Oke. Seperti yang udah gue jelasin, di sini ada trend line liquidity
ada SNR liquidity, ada SMC liquidity, dan ada breakout. Lihat, ini akumulasi ya. Dia juga sebenarnya nah, seperti ini. Jadi kita asumsikan sebagai breakout liquidity. Ketika dia break ke atas, dia kembali ke bawah. Asumsi orang-orang bahwa harga akan kembali naik karena mereka yang menggunakan metode pullback entry, mereka entry di sini. Seperti yang udah saya jelasin di skematik di atas. Ini kita sudah memenuhi syarat satu liquidity SMC, trendline liquidity, SNR liquidity, breakout liquidity. Selanjutnya kita tunggu structure shift atau breakout ya. Semisal nih breakoutnya di sini. Jadi di sini baru terjadi shift. Ini sebenarnya udah termasuk shift. Ditambah dengan taken mungkin ya SL dibagi para retail, breakout liquidity ada di sekitar sini kemungkinan. Tunggu area harga itu pullback ke area baik itu breaker atau OB atau apa, bebas. Nah, ini lebih kelihatan ke area breakernya kan. Kita tunggu untuk harga kembali pullback di situ. Terusnya kita entry. Untuk target profitnya di mana itu bisa di sell side. Nah, untuk fase seperti ini itu saya menyebutnya lebih ke build up liquidity. Ingat, harga bergerak dari liquidity ke liquidity ya. Itulah kenapa saya bilang liquidity is more important. Begitu penting. Selain itu mungkin ada istilah lain di dalam price action yang mana build up liquidity itu biasa disebutnya namanya kompresi. Kita ambil contoh sederhana ya. Mungkin para kalian yang udah sering main mesin gitu kan. Kalian tahu sendiri, semakin padat kompresi, maka larinya akan semakin kencang. Semakin padat kompresi, dia pergerakannya maka akan semakin enak gitu. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi di market. Jika kalian menemukan kompresinya padat gitu, justru atau malah kompresi tersebut di medium time frame baik itu M15, M30 sampai H1, itu kalian ancang-ancang aja udah persiapan untuk kalian entry posisi. Tapi tunggu fase manipulasinya selesai. Jangan gegabah, pastiin untuk kalian masuk itu di time yang tepat. Time yang tepat itu seperti apa? Ya, seperti ada di New York Kill Zone ataupun London Kill Zone, tergantung dari pair yang sedang kalian mapping atau pair yang ingin kalian entry. Jadi gitu ya. Oke, kita berlanjut lagi. Nah, ada namanya materi nih. Di liquidity investment theory itu juga terdiri dari major trend, medium trend, dan minor trend. Major trend biasanya terdapat pada time frame yang lebih tinggi atau HTF, baik itu daily, 4 jam, dan lain-lain. Ya. Nanti saya jelaskan secara langsung di saat medium trend. Medium trend itu sorry. Duh, salah kan. Major trend. Kok trend sih? Sorry ya guys ya. Nah, major trend itu berasal biasanya terdapat di HTF. Kita ngambilnya dari mana? Contoh seperti kemarin liquidity yang udah gue jelasin, ada previous high dan low. Baik itu daily, monthly, weekly. Bahkan 4 jam pun bisa. Karena 4 jam juga kalau structure cara chart yang kecil-kecil gitu ya, itu bisa diambil kayak
di hari sebelumnya atau hari keberapa gitu. Sedangkan medium trap ini biasanya antar session guys, antar zona baik itu Asia, terus apa namanya London ataupun New York gitu. Minor trap itu terjadi di time frame yang lebih kecil, entah itu M5, M3, M1 gitu. Bang, kenapa disebut major trap, medium trap gitu, atau minor trap? Jadi biasanya ketika harga menyentuh area-area tersebut, orang berasumsi atau berspekulasi bahwa harga itu akan menjebol area tersebut. Padahal area yang mereka pikir akan dijebol itu merupakan inducement, yang mana bakal kembali melanjutkan reversal. Contoh seperti ini. Nih. Sini guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa berupa inducement lah. Kita menyebutnya inducement atau apapun itu, yang mana hal tersebut adalah sebenarnya liquidity. Itu berlaku di berbagai macam time frame guys. Nah, mereka berpikir, oh harga itu sudah break atau menyentuh menembus low sebelumnya. Dan mereka nggak tahu di sini ada POI. Ini ada POI-nya. Yang mana dalam artian low yang udah ditembus itu sebenarnya hanyalah inducement. Ya sama seperti kalian yang ketika pakai metode SMC pasti tahu lah ya inducementnya seperti apa gitu. Dan biasanya di dekat price range di antara low di sini itu terdapat BOI. Oke, kita ambil contoh. Kita beralih ke sini. Ini tadi. Ini kemarin ya guys ya. 4 jam. Ini nggak kelihatan ya. 1 jam seperti apa. Nah, sini ada major trend. Major liquidity ya, major trend. Sini medium. Ini medium. Yang lebih kecil ada di time frame sebelumnya. Ini dalam 1 jam kita melihat ada yang namanya tuh OC, open close, atau enggak kita bikin ini SNR. Ini ke area support. Oke, sini liquidity, ini liquidity, ini liquidity. Ya, secara daily kita melihat POI-nya apa. Ini loh POI-nya. POI-nya ialah FVG. Ingat, FVG juga menjadi seperti yang di video sebelumnya. FVG itu ialah termasuk liquidity. Ini di daily. Kita masukkan 4 jam seperti ini. Di 1 jamnya ya kita lihat ada support, ada inducement tuh ya. Jadi ini hanyalah berlaku sebagai inducement.
sebelum akhirnya harga kembali naik ke atas. Jadi seperti itu ya guys ya. Ada major, medium, dan minor. Satu lagi minor. Nah ini guys, minor guys. Minor ada di area seperti ini. Minor. 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 Ini minor. Oke. Mungkin sekian bisa gue jelasin mengenai liquidity. Gue harap kalian bisa paham, dan kalau seandainya kalian nggak paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar guys ya. Apabila video ini membantu kalian, kalian boleh like, comment, subscribe, dan share yang pasti. Jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila gue mengupload video-video terbaru. Sekian dari gue. Terima kasih. Selamat menjalankan sholat Jumat bagi Muslim yang pasti. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.